Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama, siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang-bawangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai satu papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya satu potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong, seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada 1 buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin. Aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi di sini aku juga tambahkan potongan kemangi.
Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai 1 buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong.
Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata, kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang.
Dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang, lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama, siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang-bawangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang.
Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada satu buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas, boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus.
Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan, lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar, bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar, jadi aku pakai 1 buah aja, langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar, jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong, boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas, tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata, kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya.
Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai
200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama, siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah. Dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang bangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek.
Ada satu buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin. Aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas, boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi, di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak, yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai 1 buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja.
Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman satu buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun nggak dikupas nggak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas, tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata, kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis
dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing buluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya.
Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang-bawangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai satu papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya satu potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada 1 buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin. Aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya.
Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh ya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai 1 buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya.
Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai.
Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware, dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple, dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama, siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah. Dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang bangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja.
Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Langsung aja diulek. Ada satu buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas, boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi, di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, dua menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak, yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya.
Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai satu buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman satu buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas, tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata, kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya.
Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget.
Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang bangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai satu papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya satu potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong, seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada 1 buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin. Aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi, di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget. Apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan.
Nah, dua menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai 1 buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas, tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap.
Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman.
Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware, dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple, dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama, siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah. Dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang-bawangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya.
tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada satu buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas, boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi, di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya.
Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan, lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar, bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar, jadi aku pakai 1 buah aja, langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar, jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun nggak dikupas nggak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong, boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja, karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas, tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata, kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut, dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya.
Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh.
Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama, siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang bangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh iya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada 1 buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini. Kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas, boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi di sini aku juga tambahkan potongan kemangi.
Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai 1 buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong.
Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang
Dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang, lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama, siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah. Dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang-bawangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang.
Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada satu buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus.
Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan, lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai 1 buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas, tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya.
Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya.
pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah. Dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang bangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada 1 buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini. Kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya.
Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, dua menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai 1 buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam.
Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas, tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata, kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya.
Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya.
Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang bangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai satu papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya satu potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada 1 buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi, di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget. Apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya.
Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai 1 buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya.
Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai.
Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware, dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple, dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama, siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah. Dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang-bawangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja.
Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Langsung aja diulek. Ada satu buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas, boleh banyak boleh sedikit, kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman, tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi, di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak, yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng, dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh, 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya.
Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai satu buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman satu buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun nggak dikupas nggak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas, tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya.
Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget.
Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama, siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang bangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai satu papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh iya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya satu potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong, seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada satu buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi, di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget. Apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya.
terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, dua menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai 1 buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap.
Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman.
Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware, dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple, dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama, siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah. Dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang-bawangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya.
tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada satu buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin. Aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas, boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi, di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya.
Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan, lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar, bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar, jadi aku pakai 1 buah aja, langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar, jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun nggak dikupas nggak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong, boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas, tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata, kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya.
itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh.
Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang bangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh iya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong, seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada 1 buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini. Kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas, boleh banyak boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman, tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi di sini aku juga tambahkan potongan kemangi.
Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai 1 buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong.
Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang.
Dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang, lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama, siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putih yang 4 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang-bawangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang.
Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada satu buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi, di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget. Apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus.
Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan, lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai 1 buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas, tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya.
Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai
200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di Smart Pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah. Dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang-bawangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh iya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada 1 buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok
teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai 1 buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam.
Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas, tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata, kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya.
Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya.
Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang bangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai satu papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya satu potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada 1 buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi, di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya.
Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai 1 buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya.
Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai.
Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai Smart Pan punyanya stand cookware, dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di Smart Pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple, dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama, siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah. Dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang-bawangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja.
Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Langsung aja diulek. Ada satu buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas, boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi, di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak, yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya.
Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar, bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar, jadi aku pakai satu buah aja, langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman satu buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun nggak dikupas nggak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas, tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata, kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya.
Lanjut masukkan garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget.
Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang bangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai satu papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh iya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya satu potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong, seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada 1 buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin. Aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi, di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan.
Nah, dua menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan. Lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar jadi aku pakai 1 buah aja langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun gak dikupas gak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas, tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap.
Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman.
Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware, dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple, dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama, siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung. Untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah. Dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang bangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya.
tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada satu buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin. Aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas, boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi, di sini aku juga tambahkan potongan kemangi. Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak, yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa ya biar semuanya pada suka? Oke deh, langsung aja ikan tongkolnya kita potong-potong dulu sesuai dengan selera ya untuk ukurannya.
Untuk kepalanya aku nggak ikutkan ya teman-teman, jadi cukup dagingnya aja. Kemudian kita marinasi dengan bawang putih 3 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, lalu ada garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air asam jawa yang udah dilarutkan, lalu balur-balur sampai merata, diamkan sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, setelah bumbunya benar-benar meresap seperti ini, kita panaskan minyak dan goreng ikan tongkolnya sampai matang ya. Oh iya, kalau di tempat teman-teman tidak ada tongkol segar, bisa diganti dengan pindang tongkol atau ikan jenis lainnya ya. Sama-sama enaknya sih menurut aku. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh sisihkan dulu. Nah, untuk temennya di sini aku punya terong karena ukurannya besar, jadi aku pakai 1 buah aja, langsung dipotong-potong. Untuk potongannya sesuai dengan selera aja. Karena terongnya besar, jadi aku pakai cuman 1 buah aja ya. Dikupas separuh-separuh seperti ini. Kalau mau dikupas sampai bersih juga boleh. Kalaupun nggak dikupas nggak masalah ya. Setelah terongnya dipotong-potong, boleh rendam pakai air garam. Lanjut kita tumis bumbunya, ada 7 buah cabai rawit, kemudian cabai keritingnya 10 buah, kunyitnya 1 ruas, bawang putihnya 3 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Ditumis sampai bumbunya empuk, setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian pindahkan ke cobek, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai halus ya. Bumbunya udah digoreng sampai wangi, jadi nanti pas numisnya itu nggak lama-lama karena bumbunya udah matang ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita pindahkan ke dalam wajan bersama dengan terong. Lalu tongkol kita masukkan sekalian dan bumbu halusnya kita masukkan, tambahan cabai rawit utuh ya secukupnya aja karena bikin warnanya cakep dan ini cocok untuk yang suka pedas, tinggal diceplus-ceplus. Lanjut tambahkan santan, aku pakai 900 ml ya. Oke, diaduk-aduk merata, kemudian dimasak sampai terongnya empuk dan bumbunya itu meresap. Udah segampang itu masak menu kita hari ini ya. Ini tuh super sedap banget dan enak pastinya. Semua suka karena emang semantul ini rasanya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam ya. Oke, kalau sudah matang dan tanak, terongnya empuk juga, kita bisa matikan apinya, pindahkan ke mangkok saji ya. Asli ini tuh enak banget, aromanya tuh harum menggugah selera pastinya. Tinggal tambahkan nasi anget dan kerupuk, udah deh bisa jadi menu yang super mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya.
Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing buluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh.
Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, langsung aja merapat. Di sini kita akan bagikan 3 menu enak, simple dan pastinya ini tuh nagihin banget. Oke, untuk menu pertama aku mau bikin tumis kerang pete yang super mantul banget. Bahannya sangat sederhana. Pertama siapkan kerang darah, aku pakai 300 gram. Udah dicuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, bawang putihnya 4 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya untuk cabai merahnya 3 buah dan untuk cabai hijaunya aku pakai 5 buah. Semuanya dipotong-potong serong kayak gini. Untuk bawang-bawangannya dipotong tipis-tipis aja. Oke, setelah itu kita boleh sisihkan. Lanjut goreng pete ya sampai wangi. Aku pakai 1 papan. Setelah petenya wangi, kemudian bumbu yang udah kita iris-iris tadi tinggal dicemplungin aja, dimasak sampai wangi sambil diaduk-aduk ya biar matangnya itu rata. Oh iya, hampir aja lupa, ada daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Kalau bumbunya udah wangi, si kerangnya tinggal kita cemplungin, tambahin air sedikit biar dia tuh nggak gosong ya. Lanjut tambahkan kecap manis 2 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam dan gula pasir aku pakai 1 sendok teh, daun bawangnya aku pakai 2 batang. Oh ya, untuk penyedap rasanya atau kaldu jamur boleh ditambahkan ya. Oke, ini dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Di sini aku buat berkuah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikeringkan boleh banget, tapi aku di sini maunya ada kuahnya. Jadi aromanya tuh seger banget. Oke, kalau udah matang tinggal diangkat dan disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Tumis kerang pete yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan beralih ke menu yang kedua. Ini ada terong seger-seger banget. Langsung aja kita buang tangkainya dan dikupas separuh-separuh kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh, mau nggak dikupas pun boleh aja ya. Oke, setelah itu diiris tipis-tipis kayak gini aja. Sebenarnya untuk bentuk potongannya sih bebas-bebas aja ya, mau dipotong dadu juga boleh. Setelah itu kita didihkan air, kemudian terongnya direbus sampai empuk biar nanti proses masaknya nggak terlalu lama ya. Oke, kalau terongnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya ya, langsung aja diulek. Ada 1 buah kencur, bawang putihnya 4 siung, kemiri 3 butir, bawang merahnya 7 siung, untuk cabai rawitnya 12 buah. Tambahkan garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh sesuai selera ya. Gula pasirnya setengah sendok teh, kemudian kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk sampai rata kayak gini, kalau udah tinggal kita panaskan minyak aja ya. Lalu tumis bumbu halusnya, tapi sebelumnya biar lebih sedap di sini aku tambahin udang rebon kurang lebih 2 sendok makan ya, yang udah dicuci bersih, digoreng sampai wangi, baru kemudian bumbu halusnya dicemplungin, aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu benar-benar harum ya. Kalau udah tinggal diguyur santan, untuk santannya bebas, boleh banyak, boleh sedikit. Kalau mau berkuah banyak sih lebih seger ya teman-teman. Tapi kalau mau dikit juga nggak masalah. Di sini aku pakai kurang lebih 300 ml untuk santannya. Masak sampai mendidih, terakhir terongnya tinggal dicemplungin. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata. Nah, biar lebih sedap lagi di sini aku juga tambahkan potongan kemangi.
Beneran ini tuh enak banget, apalagi untuk teman-teman penyuka masakan terong, dijamin deh bakal suka banget sama menu sederhana satu ini. Oke, kalau bumbunya udah meresap kita boleh matikan apinya. Terong kuah santan kemangi yang super sedap banget siap untuk disajikan. Nah, 2 menu udah tersaji di meja. Kira-kira untuk menu yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya. Oke, di menu yang ketiga aku mau bikin lauk kesukaan anak-anak yaitu ikan goreng. Pas banget tadi beli ikan mubara ya, udah dibersihkan sama penjualnya. Langsung aja kita kasih garam, bawang putih bubuk ya masing-masing 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Boleh ditambahin air dan kita balur sampai rata pada daging ikannya ya. Setelah merata kayak gini langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mubaranya sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman. Aromanya aja gurih banget pas digoreng. Apalagi kalau udah mateng dijamin deh bakal mantul banget. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya rata. Kalau udah matang dan berwarna kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan sajikan ya. Udah deh 3 menu yang enak super mantul, dijamin deh bakal bikin nambah-nambah nasi terus. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngintip di kulkas ada stok ikan tongkol segar. Kira-kira dimasak apa?